Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tepuk tangan dulu buat komunitas Amazing True Health. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Andika, latar belakang seorang dokter. Walaupun saya sudah tidak pernah praktek lagi, izinkan saya pagi hari ini untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang sesuatu yang menurut saya, keluarga saya, kebetulan keluarga kami dokter semua, Bapak Ibu saya dokter, adik saya dokter, istri saya dokter, keluarga dokter gitu. Awalnya kita juga nggak percaya, kita bingung ini apa. Ya, sampai akhirnya saya mempelajari lebih lanjut tentang apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Ternyata banyak orang yang sudah berubah kehidupannya gara-gara sesuatu yang akan saya sharingkan pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang ingin kehidupannya jauh lebih sehat? Angkat tangan, katakan saya. Serius? Bener nih? Yang ingin jauh lebih sejahtera, angkat tangan, katakan saya. Tepuk tangan dulu buat kita semua sekalian ya. Oke, pertanyaan pertama saya gini, apakah Anda, keluarga atau teman Anda, tetangga Anda mungkin, ada nggak yang sakit Bapak sekalian? Ada apa banyak? Oke, banyak ya yang sakit ya. Nah, coba ada nggak penyakit-penyakit dari tetangga Anda, keluarga Anda itu yang tertulis di sini? Anda bisa lihat di sini ada penyakit stroke, ada jantung dan pembuluh darah. Ya, diabetes mellitus atau kencing manis dan komplikasinya, TBC, tuberkulosis, hipertensi, kecelakaan lalu lintas, liver, pneumonia, penyakit paru-paru, diare disertai infeksi pencernaan. Mungkin ini adalah penyakit-penyakit yang sering kita temui di lapangan, betul? Mau Anda dari Bekasi, ada yang dari Jogja mungkin, dari Bogor, dari seluruh Indonesia, seluruh dunia kurang lebih mirip. Dan ternyata ini adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ternyata yang pertama adalah stroke. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kena stroke. Tapi gimana kalau keluarga Anda sudah ada yang kena stroke? Apa yang terjadi? Artinya Anda harus segera bantu untuk proses penyembuhannya bisa dipercepat. Pengen Bapak Ibu sekalian? Jantung, pembuluh darah, diabetes dan seterusnya. Oke? Nah, kita pengen sehat, setuju gak? Coba saya tanya lagi dari hati yang terdalam. Siapa yang pengen lebih sehat? Angkat tangan, katakan saya. Oke. Ya, nah. Apa arti sehat untuk Anda? Ada yang tahu di sini arti sehat Bapak Ibu sekalian? Boleh satu, dua orang? Pak, apa kira-kira arti sehat? Kagak sakit ya. Tepuk tangan lu buat Bapak baju merah ya, luar biasa. Pak siapa namanya? Anas. Anas Pak Anas? Anas, oke. Nah Pak Anas sudah keluar. Pak Anas, arti sehat tadi katanya kagak sakit. Nah, saya sudah tanya kemana-mana, saya sudah keliling dunia ke berbagai negara, saya tanya dengan berbagai bahasa gitu ya. Apa arti sehat? Banyak yang jawab nggak sakit, nggak salah. Tapi seringkali kita lihat mungkin dia nggak sakit tampaknya, fisiknya, tapi begitu dibawa ke laboratorium ternyata kita cek gula darahnya, kita cek hipertensinya, trigliseridanya, lemak dan seterusnya ternyata bisa jadi tinggi. Artinya nggak sehat-sehat amat juga, betul? Nah, Bapak sekalian, nanti kita akan cerita bahwa ada konsep namanya Amazing True Health, sesuatu yang pengen kita capai. Apa itu? Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Pertanyaannya adalah, Anda mau seperti apa 10 tahun terakhir dari hidup Anda? Pilihan Anda ada di layar sebelah kiri Anda atau di gambar video sebelah kanan Anda. Sama-sama minum susu. Ketika Anda semakin tua dengan kesehatan, Anda akan tetap beraktivitas dengan sehat. Atau Anda akan justru mengkoleksi berbagai macam penyakit. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future. Pertanyaannya, apakah Anda ingin yang sebelah kiri Anda atau yang sebelah kanan Anda Bapak sekalian? Kiri, yang pengen sehat, betul? Tepuk tangan buat kita semua dong Bapak sekalian ya. Oke, nah apa itu konsep Amazing True Health? Oke, inilah konsep kesehatan sejati. Sehat itu harus sehat mental, fisik, sosial, dan finansial. Kalau saya tanya, dari keempat ini mana yang paling penting Bapak sekalian? Pilih salah satu.
Fisik Anda sehat nih, wow, six pack, gagah perkasa, ya, kantong kere. Kira-kira gimana? Stroke juga lama-lama, oh bisa ngutang, ya. Atau sebaliknya, Anda finansialnya banyak, tapi stroke nggak asik juga, betul? Nah, tentu kita pengen empat-empatnya, setuju Bapak sekalian? Setuju, oke? Nah, kalau kita lihat, ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan, oke? Berdasarkan source dari CDC, ya, diabetes itu berdasarkan umur nih. Ini umur 20 sampai 44, ini 45 sampai 64, ini di atas 65 tahun. Makin tua umur, makin banyak nggak orang yang diabetes Bapak sekalian? Makin banyak. Oke, berikutnya kita lihat hipertensi, darah tinggi. Makin tua umur, makin meningkat nggak? Prevalensi atau angka yang menderita darah tinggi makin banyak? Makin banyak. Oke, berikutnya kita lihat obesitas, makin tua umurnya, ya, sampai umur 60 tahun, makin banyak, makin sedikit? Makin banyak. Berikutnya adalah coba kita lihat kanker berdasarkan umur, ya. Makin tinggi, ya, makin banyak apa makin sedikit kanker sekalian? Apalagi kantong kering, betul? Ya, siapa di sini yang kantong kering? Enggak ya, mudah-mudahan ya. Basah, habis kehujanan soalnya. Oke, nah kalau kita lihat dari angka-angka tersebut, pencegahan penyakit harus menjadi tujuan setiap dokter. Setuju nggak sekalian? Dan bagi Anda yang tidak punya latar belakang dokter, dengan Anda hadir membuka mata pikiran Anda hari ini, Anda bisa tanda kutip membantu banyak orang sebagaimana layaknya seorang dokter dari segi kesehatan. Pengen Bapak sekalian? Dan kalau kita lihat angka-angka tadi, makin tua makin tinggi, betul? Artinya bisa dibilang dunia kedokteran itu gagal dalam hal mencegah makin banyaknya orang sakit. Karena kalau pencegahan itu berhasil, artinya harusnya angkanya umurnya makin tua makin dikit, betul nggak? Ya, artinya kita setuju nggak? Kita membutuhkan sebuah solusi terhadap pencegahan penyakit. Setuju? Ya, lanjut. Oke, nih Dennis Parson Burkitt dia bilang berbagai penyakit jarang bisa dihilangkan melalui diagnosis dini dan pengobatan yang baik, tapi pencegahanlah yang dapat menghilangkan penyakit. Ini bukan kata saya, tapi kata dokter-dokter kelas dunia. Bahkan Diabetes Prevention Program bilang berdasarkan riset dan penelitian. By the way, semua yang saya omongin, semua yang saya bicarakan hari ini, yang Anda sedang tonton videonya hari ini, itu bukan berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan asumsi saya. Semua berdasarkan penelitian, semua berdasarkan jurnal. Jadi tak terbantahkan tanda kutip seperti itu. Ibarat kata kalau kita bicara agama ada dalilnya. Nah dunia kesehatan, dunia kedokteran dalilnya itu penelitian. Sip? Ya, jadi semua slide itu berdasarkan penelitian. Nih kita lihat. Diabetes Prevention Program. Besar kemungkinan bahwa orang yang didiagnosis menderita diabetes bukan orang yang diabetes pertama kali di keluarganya. Menurut ADA, American Diabetic Association, risiko menderita diabetes 1:7 bila salah satu orang tua diabetes di bawah 50 tahun. Jadi kalau di antara Anda nih ada yang orang tuanya diabetes, oke? 1 di antara 7 Anda di ruangan ini, oke? Itu Anda akan menurut penelitian akan bisa jadi menderita diabetes. 1:2 atau 50% bila kedua orang tua menderita diabetes. Oke, sekarang pulang dari sini Anda tanya ke orang tua Anda, suruh cek laboratorium, jangan-jangan mereka diabetes. Artinya Anda ya resiko tinggi untuk menderita diabetes atau kencing manis. Oke? Hipertensi atau darah tinggi sama. Bila kedua orang tua menderita hipertensi atau salah satunya menderita hipertensi sebelum 55 tahun. Sang anak, artinya Anda atau Anda yang sekarang hipertensi, Anda pengen nggak anak Anda lebih sehat daripada Anda? Pengen? Ya. Artinya anak Anda memiliki resiko 20 kali lipat lebih tinggi dari populasi normal menderita darah tinggi di usia 35 tahun. Kebayang nggak? 35 tahun kan masih muda. Jadi bagi Anda yang hari ini menderita diabetes, hipertensi, apalagi Anda koleksi itu semua penyakit, ya koleksi batu akik, tas gitu, jam ini koleksinya penyakit ya, Anda harus perhatikan anak cucu Anda sekalian. Karena berdasarkan penelitian, resikonya semakin meningkat. Oke, satu cara mencegah penyakit sama nilai dengan 50 cara menyembuhkannya. Artinya jadi murah apa murah banget kalau Anda mencegah? Murah banget, karena kalau udah begitu sakit, belum lagi komplikasinya. Apalagi kita bicara diabetes, banyak Anda kenal yang akhirnya harus operasi, harus ini kemoterapi, yang terapi diabetes akhirnya jual rumah, jual mobil, jual sawah. Banyak cerita seperti itu. Artinya mahal. Pengen yang mahal, pengen yang murah. Benar. Karena kan, wah Pak, penyakit panu, kadas, kurap itu kan penyakit nggak kece. Saya pengennya penyakit yang kece gitu, jantung, stroke gitu. Ada yang begitu?
Tepuk tangan lu buat Anda semua ya. Cegahlah sebelum sakit itu datang, karena pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Setuju? Coba baca bareng-bareng. Cegahlah sebelum sakit itu datang, pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Lanjut ya. So, pertanyaan berikut adalah apa yang menyebabkan tubuh sakit? Oke. Jawabannya adalah ya menurut berbagai literatur, yang pertama adalah asam berlebihan. Yang pertama apa? Asam berlebihan. Yang kedua adalah dehidrasi atau kurang minum. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah radikal bebas. Yang ketiga apa? Oke, itu adalah 3 hal utama yang membuat kenapa tubuh kita sakit. Oke, kita bahas satu persatu. Asam berlebihan. Tadi pagi sarapan, yang belum nanti siang, atau kemarin makan siang atau makan malam. Coba Anda flashback. Apa yang Anda makan? Oke, apa yang Anda makan dan minum hari ini? Oke, apakah seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kebanyakan gini ya. Enggak Pak, saya. Iya, tapi kemarin lusa ya podo sama. Atau mungkin jajanan anak-anak Anda misalnya. Kebayang nggak? Kalau Anda peduli dengan kesehatan anak-anak Anda, cucu Anda, ya Anda harus memperhatikan jenis makanannya, jenis minumannya. Oke? Nah, kalau kita lihat makanan atau minuman itu ada yang asam, ada yang basah. Nah, ini kita lihat. Kalau 7 itu hijau, dia artinya netral. Di bawah 7 itu asam. Di atas 7 itu basah. Oke, nah lihat susu, telur, kopi, pasta, keju, ya, wine, energy drink, seafood dan seterusnya asam. Solusinya gimana? Nanti kita akan bahas solusinya. Nih, anggur, pepaya, jeruk, ya, brokoli, semangka, pokoknya yang sehat-sehat itu cenderungnya basah. Pilih asam, pilih basah. Dari warna kalau sana kuning sampai merah, kalau sini biru sampai keunguan. Pilih kuning atau pilih ungu? Pilih kuning, pilih ungu? Oke, lanjut ya. Nah, banyak orang nggak percaya sama saya. Wah, lu kan dokter kagak pernah praktek. Oke, saya bilang, lu nggak percaya sama gua nggak apa-apa. Tapi ada seorang namanya Dr. Otto Henrik Warburg. Kalau dia ini pernah menerima hadiah Nobel dunia kedokteran. Salah satu penelitiannya mengatakan begini, jaringan kanker adalah acidic atau asam, sedangkan jaringan sehat adalah basah atau alkalin. Ya, saya rasa ini dokter yang terpercaya lah, dapat hadiah Nobel ya. Ya, kalau Anda baca novel doang seringnya gitu kan. Lanjut. Oke, nah ini buku juga bilang alkalize or die. Anda harus alkalin, Anda harus basah atau maaf, mati sekalian dibilang gitu. Karena kalau kita asam, ya mayat itu maaf itu asam. Ya, apapun nama penyakitnya, semua berasal dari akar yang sama, yaitu terlalu banyak sampah asam di dalam tubuh. Ini Dr. Theodore Barodi, alkalize or die. Oke, nah lalu pertanyaan berikutnya adalah apa solusinya Bapak Ibu sekalian? Oke. Salah satunya adalah ganti pola makan menjadi vegetarian. Anda makannya sayur terus tiap hari. Bisa Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, ada yang bisa seminggu udah nggak tahan balik lagi. Malah balas dendam gitu ya. Saya punya teman 3 hari itu ada ya. 3 hari wah makannya jus, sayur di blender terus tiap pagi. Lama-lama dia mau muntah gitu ya. 3 hari doang. Besoknya makan bubur ayam lagi teng seperti itu. Ya, orang gerobak lewat gitu ya. Oke, tapi ada orang-orang yang bisa, banyak orang yang bisa vegetarian. Oke, bagus. Tapi kebanyakan dari kita nggak bisa. Oke. Nah, atau yang kedua, konsumsi air alkali atau air yang basah. Dan hari ini sudah banyak ya di market-market ya, minimarket seperti itu sudah banyak air alkali. Oke. Seperti apa khasiatnya dan apa bedanya air alkali dengan air-air yang lebih canggih lagi yang kita akan bahas setelah ini. Oke. Kata Dr. Gerald Bresnahan, ini dokter kepresidenan Amerika dari mulai Ronald Reagan, Bush, Clinton, ini dokternya. Ya, Barack Obama sampai sekarang siapa? Donald Trump. Ini dokter jantungnya, kardiologis. Ibu saya dokter jantung, adik saya dokter jantung. Ini dokter jantungnya kepresiden di Amerika. Ya, Paulus, Ratu Inggris. Ya, itu dia minumnya juga air alkali. Dia bilang gini, dengan minum air alkali dapat membuat tubuh menjadi lebih basah dengan sangat mudah. Dan ratusan ribu pasien telah mengalami hasil yang luar biasa. Air alkali telah mampu merevolusi kesehatan, vitalitas dan kebugaran dari penduduk di Amerika. Oke. Ini Robert Oyang, saya baca juga bukunya Keajaiban pH. Oke, pH itu tingkat keasaman, kebasahan. Bila seorang bertanya pada saya, tolong pilihkan satu cara saja apa yang harus saya lakukan untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Jawabannya sangat mudah. Mulailah minum air alkali terionisasi. Perhatikan,
bukan hanya air alkali, tapi air alkali terionisasi. Apalagi itu Pak? Kita bahaslah ini Bapak sekalian. Oke? Itu tadi yang pertama adalah asam. Yang kedua adalah dehidrasi atau kekurangan minum. Oke? Buku Change Your Water, Change Your Life, Dr. Dave Carpenter. Ya, saya baca ini bagus banget bukunya. Gejala umum dehidrasi coba Anda baca. Ya, sering lelah, sulit buang air besar, gangguan pencernaan, darah tinggi, sulit berkeringat, kolesterol, ketidakseimbangan rasa basah, gangguan kulit. Ya, kalau saya makan aja keringetan gitu sekalian. Ya, wah, artinya apa? Saya nggak dehidrasi sebenarnya. Justru kalau Anda nggak pernah keringetan, hati-hati. Bisa jadi Anda nggak dehidrasi. Bisa jadi Anda dehidrasi. Ya, ngecek konsentrasi. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua sekalian ya. Kata Feridun Batmangledi dari bukunya Your Body's Many Cries for Water, ya, tubuh Anda itu menangis, ya, apa yang benar-benar pengen air gitu istilahnya. Dehidrasi disengaja atau tidak menyebabkan stres, nyeri kronis dan banyak penyakit degeneratif. You are not sick, Anda nggak sakit, Anda itu cuma kehausan. Artinya kalau sel tubuh Anda kehausan, diobatinya dengan obat atau dengan air, disuruh kasih minum. Dengan air. Oke? Lanjut. Nah, tubuh kita Anda bisa lihat total kalau kita akumulasikan kira-kira 75% itu isinya air, ya. Otak kita 75% isinya air Bapak sekalian. Ada sih di antara kita yang 98% otaknya isinya air. Air doang, nggak ada otaknya itu. Ya, yang nggak ketawa mungkin itu ya. Darah kita 90%, paru-paru 83%, skin, tubuh kita adalah air. Sehingga kalau Anda ingin mengubah kondisi tubuh Anda, tubuh saya, tubuh kita semua, yang Anda ubah makanannya atau air yang paling utama? Air, karena tubuh kita dominasinya adalah air. Ya, sederhana. Jadi bukan lagi you are what you eat, bukan Anda adalah apa yang Anda makan, tapi Anda adalah apa yang Anda minum. Setuju Bapak Ibu? Lanjut. Ya. Nah, apa solusi untuk dehidrasi? Ya, artinya Anda harus minum air yang banyak. Harus air yang mudah diserap tubuh. Ini poin penting. Seringkali Anda minum banyak air tapi masih sering aus. Ya, bukan berapa banyak jumlah air yang Anda minum setiap harinya, namun air tersebut bisa nggak diserap oleh tubuh kita. Ya, kurang lebih seperti itu pemahaman yang benarnya. Ya, dan resepnya atau rumusnya, formula berapa banyak minum air? 30 ml per kilogram berat badan. Kurang lebih seperti itu rumusnya. Kehilangan 22% sampai 30% total body water, air dalam tubuh kita, bisa menyebabkan koma dan kematian. Kebayang nggak Bapak sekalian? Jangan remehkan dehidrasi Bapak Ibu. Ya, jangan remehkan dehidrasi. Oke, Sauka, ini kata Sauka M, Human Water Needs ya, jurnal kesehatan di bidang nutrisi. Oke, yang berikutnya adalah radikal bebas. Yang ketiga apa Bapak sekalian? Radikal bebas. Oke, nah apa saja penyebab tubuh Anda jadi banyak radikal bebasnya? Atau bahasa yang sering kita dengar juga kita pahami adalah teroksidasi. Apa? Menyebabkan tubuh Anda teroksidasi, artinya kanker bisa jadi akan menjangkiti tubuh kita. Penuaan dini, sakit jantung, diabetes, dermatitis, ya, penyakit kulit dan sebagainya. Dan dari buku-buku yang saya baca, buku-buku kedokteran gitu, jurnal textbook kedokteran, ya, most of the diseases gitu, penyakit-penyakit itu kebanyakan disebabkan karena proses oksidasi. Oke? Sorry. Nih, apa saja yang penyebab radiasinya? Penyebab radikal bebas, oksidasi, radiasi, ya. Hari ini ada nggak yang bisa terbebas dari radiasi ultraviolet? Nggak ada ya, apalagi sekarang ozon sudah bolong, betul? Ya, lapisan ozon sudah nggak benar. Polusi, waduh, udah nggak mungkin lah kita bebas dari polusi. Kecuali Anda hidupnya di Sukabumi, atas gunung, wah gitu, mungkin nggak ada polusi gitu. Ya, stres, ada yang nggak stres? Ya, banyak utang nih wajah-wajahnya gitu kan? Sering kali kita stres sekalian. Anak bandel, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau sholat, stres. Oke? Nutrisi buruk, ini mah udah makannya udah pasti buruk lah. Senangnya kan tadi kita makan apa? Martabak, ya kan? Pastel, gorengan. Emang itu bagus? Ya, kita butuh neutralizer, butuh yang bisa menetralisir tubuh kita. Nanti kita bahas solusinya seperti apa. Baik Bapak sekalian, kita lihat buah yang teroksidasi oleh radikal bebas. Pernah nggak Anda makan apel terus nggak langsung habis, lalu terkena udara jadi mencoklat? Tubuh kita sama, pembuluh darah kita bisa berkarat. Kalau berkarat dia jadi rapuh, kalau rapuh dia bisa pecah, dia jadi stroke.
Nah, bagaimana supaya Anda nggak stroke, jangan sampai pecah, jangan sampai rapuh, jangan sampai berkarat, jangan sampai teroksidasi. Paham maksud saya? Ya, sederhana konsepnya. Oke? Berikutnya. Nah, solusinya apa? Konsumsi antioksidan. Ini solusinya Bapak sekalian. Nah, kalau kita bicara antioksidan, ada namanya oxidation reduction potential atau kita sebut dengan satuannya lah, cara ngukurnya. Nanti kita ini ada ORP meter, nanti kita akan coba gitu ya. Ini akan kita tes. Oke? Intinya kalau angkanya positif, artinya dia positif mengoksidasi. Kalau angkanya negatif, artinya dia antioksidasi atau mereduksi atau antioksidasi. Jadi bagusnya angkanya negatif apa yang positif? Negatif. Pilih negatif, pilih positif. Negatif. Ya, kita lanjut ya. Soda dan kawan-kawan itu positif. Oke. Anda pengen sehat, minum apa? Vitamin C, teh hijau. Ya ini minus 100, minus 300, minus 400, nanti kita akan lihat. Oke. Nah, Anda bisa lihat ini apel kah, pisang, tomat ya. Kita cek pakai ORP meter minus 200, minus 467, minus 300. Artinya bagus nggak Bapak sekalian? Bagus ya. Lanjut. Nah, satu asupan antioksidan alami, solusinya adalah mengkonsumsi asupan antioksidan alami terus menerus. Oke, di satu jurnal kesehatan dibilang today to get the same amount of vitamin C, hari ini untuk mendapatkan satu vitamin C dari jeruk gitu ya. Di tahun 50 dibandingkan dengan tahun ini ya 1 banding 8 jeruk gitu. Jadi Anda tuh sehari minimal makan 8 jeruk gitu. Kebayang? Ya. Ongkosnya mahal juga gitu. Oke, lanjut. Atau yang kedua, untuk Anda memiliki kadar antioksidan yang baik dalam tubuh Anda harus mengkonsumsi suplemen antioksidan. Ya, apakah kapsul, apakah tablet, seperti itu Anda bisa beli di apotek. Nah, masalahnya Bapak sekalian, menurut jurnal kesehatan kedokteran, bukan karena saya lagi-lagi. Ya, ini bukan saya yang bilang, tapi jurnal kesehatan, ternyata efek suplemen antioksidan dalam tubuh, studi menyimpulkan bahwa suplemen antioksidan tidak dapat mencegah kanker, kardiovaskular, atau kematian. Bahkan beta karotin dan seterusnya dapat meningkatkan angka kematian. Kebayang nggak? Beberapa studi besar baru-baru ini mendukung temuan ini. Tidak ada bukti untuk mendukung penggunaan suplemen antioksidan dalam pencegahan penyakit kronis atau kematian. Jadi kata penelitian kedokteran nggak ada gunanya tuh minum suplemen kesehatan antioksidan. Terus gimana dong Pak? Tenang, kita sediakan solusinya. Sip? Ya. Nah, artinya solusinya adalah untuk mendapatkan antioksidan yang tepat, electrolyzed reduced water. Ulangi, electrolyzed reduced water atau ERW, Inggrisnya ERW. ERW, oke? Electrolyzed reduced. Ini solusinya. Canggih Bapak sekalian. Nah, sebelum kita bicara apa itu ERW, apa fungsi dan seterusnya, kita bicara dulu ada banyak sumber mata air ajaib. Ya, Tuhan itu menurunkan banyak air ajaib, tanda kutip ya, di berbagai pelosok dunia. Ya, kalau kita kaum muslim, ya paling terkenal air apa namanya? Air Zam-Zam di Saudi Arabia. Bukan hanya di Zam-Zam, bukan hanya di Saudi Arabia ada, bukan Mekah Madinah gitu, tapi juga di India ada, di Nadana, di Australia, di Jepang, di Northern Jerman, France, Lakote, Meksiko. Itu semua kita sebut dengan natural reduced water. Ya, jadi penelitian membuktikan sumber mata air ajaib memiliki kandungan molekular hidrogen. Ternyata semua air ajaib ini, ya natural reduced water ini memiliki kandungan apa? Molekular hidrogen yang tinggi ya, atau H2, gas hidrogen. Oke. Nah, banyak air ajaib. Lalu Jepang ini meneliti Bapak sekalian. Jepang meneliti kenapa air tersebut kok bisa bagus. Ternyata air tersebut punya 3 kesamaan. Yang pertama adalah antioksidan ya. Yang kedua adalah alkalin. Yang kedua adalah apa? Alkalin. Yang ketiga adalah mineral nanoparticles. Yang ketiga apa? Ya, jadi antioksidan atau kaya akan gas hidrogen, yang kedua alkalin, yang ketiga adalah mineral nanoparticles. Ternyata air ajaib tersebut punya 3 hal ini minimal. Oke. Nah, akhirnya si Jepang ini ya, kalau kita bicara teknologi, kita bicara negara Jepang salah satunya, betul kan? Ya, bukan salah satu ya, bahkan yang paling canggih. Nah, akhirnya menciptakanlah sebuah teknologi mesin, ya ini ada 4 contohnya, di depan juga ini ada mesin. Ini bukan mesin filter air loh sekalian. Ini mesin ERW, mesin electrolyzed reduced water atau water ionizer, mengionisasi prinsipnya. Oke?
Oke, intinya nanti ada air masuk di filter, di dalam ada filter, lalu dipisahkan mineral asam dan basa. Oke, nanti terjadilah H2. Nanti ada air yang alkali, ada air yang asam seperti, dan dia memproduksi banyak gas hidrogen. Oke, mungkin teknis detailnya nanti kita akan bahas di training kita kesempatan yang lain. Oke, nah, dan kalau Anda lihat sudah banyak Bapak Ibu sekalian jurnal-jurnal kesehatan. Salah satu rujukan ya, kalau Anda menjadi seorang dokter, Anda bisa catat mungkin PubMed ya, PUB publication gitu, medical gitu .gov. Anda bisa cari electrolyte reduced water. Jadi Anda cari nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya apa? Electrolyte reduced water. Oke, kalau Anda cari merek obat obat sakit kepala, paracetamol, jangan brand yang Anda beli di pasarannya, paham maksud saya? Nggak bisa ketemu karena memang penelitiannya kan bukan pakai brand merek. Ya, nah jadi nama generik kita atau nama ilmiahnya adalah electrolyte reduced water. Oke, bisa lihat. Ada ratusan penelitian sekalian. Ya. Dalam buku The Doctor Who Cures Cancer, dokter yang menyembuhkan kanker, bukan kata saya, William Kelly Adam, dia bilang, air alkali yang diproduksi oleh mesin elektrolisis atau air alkali terionisasi telah menjadi kemajuan terpenting dalam pengelolaan kesehatan sejak penemuan penisilin oleh Alexander Fleming. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, penisilin itu adalah antibiotik. Bayangkan dunia sebelum ditemukan antibiotik. Itu orang jatuh gitu ya, berdarah, meninggal, Pak. Tetanus, infeksi, sepsis, begitu. Ya, motong wortel gitu, kena potong, kena pisau, meninggal gitu. Ya, jerawat dikeropek, berdarah, meninggal. Lu serius, infeksi. Akhirnya bakteri sepsis tuh infeksi sistemik di seluruh tubuh kita, akhirnya meninggal gitu. Sampai akhirnya seorang luar biasa namanya Alexander Fleming menemukan antibiotik atau penisilin. Akhirnya dunia kesehatan tuh berubah, revolusioner. Banyak orang yang nggak jadi meninggal gara-gara jatuh, gara-gara sakit, infeksi dan seterusnya. Nah, buku ini bilang bahwa penemuan teknologi air alkali terionisasi, ya, yang menciptakan kaya akan hidrogen dan seterusnya, itu ternyata penemuan yang paling revolusioner setelah antibiotik. Kebayang nggak sekalian? Ya, jadi kalau Anda nanti suatu hari nanti, amin, memiliki mesin di rumah Anda punya sebuah teknologi yang sangat revolusioner. Sip? Tepuk tangan buat kita semua sekalian ya. Ada nggak sih air IRW di Indonesia? Banyak. Ya, Anda bisa lihat di berbagai minimarket dan seterusnya, merek-mereknya banyak. Oke, terus kenapa kita harus punya mesinnya? Mungkin Anda mulai bertanya-tanya seperti itu, betul nggak? Ya, saya bisa melihat Anda mulai bertanya. Terus kalau banyak di pasaran, ngapain harus punya mesinnya? Ini jawabannya, Bapak sekalian. Ternyata ya, antioksidannya akan kurang drastis dalam waktu 8-24 jam. Masalahnya air-air botolan tersebut, ya, antioksidannya atau gas hidrogennya, hidrogen aktifnya itu nggak bertahan lama. Padahal yang memiliki kemampuan untuk membantu proses penyembuhan tubuh Anda yang sakit, tubuh orang tua Anda yang mungkin harus dibantu, itu yang paling powerful, top markotop, jos gandos, nyus manyus tap surantap, good marso good sip markosipnya itu antioksidannya, paham? Jadi kalau antioksidan udah nggak ada, itu kurang jos gitu. Itulah kenapa Anda membutuhkan yang fresh from the machine. Ya, itu jawabannya. Jadi solusinya adalah segera miliki mesin IRW. Oke, siapa di antara Anda yang belum selesai penjelasan saya, makin yakin kayaknya saya butuh deh ya untuk memiliki mesin IRW, angkat tangan saya.